Orang-orang bilang berhenti merokok itu satu hal yang susah. Wah, banyak orang yang bilang susah, gue nggak bisa berhenti ngerokok nih. Karena gue kalau nggak ngerokok pusing, kalau nggak ngerokok ini, nggak ngerokok itu. Terus ada yang bilang lagi, wah gue berhenti ngerokok tuh tinggal berhenti aja, gampang kok gini gitu. Macam-macam ya pendapat orang. Halo, selamat datang di channel CJ Bob, di mana kita ngobrol di motor, tentang sepeda motor dan tentang semua yang ada hubungannya dengan sepeda motor. Hari ini cuaca berawan, tapi tadi sempat panas. Ini sekarang berawan dan mudah-mudahan nggak hujan. Enak di jalan kayak gitu. Yuk, turn left, katanya. Belok kiri. Wes, wah si ganteng. Si ganteng belok kiri. Si ganteng tinggal nyari si cantiknya aja nih. Biasanya kalau ada si ganteng pasti ada si cantik. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang rokok, berhenti merokok. Apa hubungannya rokok, berhenti merokok dengan sepeda motor? Banyak hubungannya dan ada hubungannya. Nanti terakhir di akhir obrolan ini kita bahas apa hubungannya. Berhenti merokok. Orang-orang bilang berhenti merokok itu satu hal yang susah. Wah, banyak orang yang bilang susah, gue nggak bisa berhenti ngerokok nih. Karena gue kalau nggak ngerokok pusing, kalau nggak ngerokok ini, nggak ngerokok itu. Terus ada yang bilang lagi, wah gue berhenti ngerokok tuh tinggal berhenti aja, gampang kok gini gitu. Macam-macam ya pendapat orang. Saya juga punya pendapat. Pendapat saya gimana? Berhenti ngerokok itu nggak susah, gampang? Nggak gampang. Tapi juga nggak susah, tidak sesulit yang dibayangkan orang. Dari mana saya tahu? Karena saya berhenti merokok. Saya sekarang non-smoker. Dulu saya smoker, heavy smoker. Saya ngerokok saya banyak banget, udah kayak kereta api. Chain smoker kalau orang Jawa bilang. Saya ngerokoknya udah kayak kereta, nggak pernah berhenti. Jadi waktu saya masih ngerokok, di mana-mana saya ngerokok. Di rumah saya ngerokok, bangun tidur bikin kopi, kemudian ngerokok. Terus seharian ngerokok, berangkat ngerokok. Sampai di tempat tujuan dimanapun itu saya ngerokok. Pulang juga begitu. Kalau dulu pakai taksi masih bisa ngerokok dulu. Sering, mas ngerokok nggak? Ngerokok, ya udah, ayo saya juga mau ngerokok. Nyalain rokok. Kalau naik mobil sendiri pasti ngerokok, pasti sambil ngerokok. Di rumah selalu ngerokok. Kasihan anak saya nyesel banget itu. Ada satu penyesalan saya dulu ngerokok. Saya nggak tahu, tapi saya kasihan. Ada penyesalan juga karena, waduh, jangan-jangan ini membuat anak saya jadi jadi perokok pasif dan dia yang harus nanggung akibatnya. Saya yang merokok, dia yang harus nanggung akibatnya. Itu ada satu yang sampai sekarang masih jadi pikiran, jadi penyesalan saya lah. Oke, jadi gitu, saya ngerokok tuh banyak sekali. Di kantor, di ruangan, saya selalu merokok. Karena ada ruangan sendiri, ada asbak, dan teman-teman kalau ke situ pasti ngerokok. Sampai kemudian suatu hari setelah lama, karena saya lihat langsung ya, akibat rokok ke kesehatan orang, saya putuskan untuk berhenti ngerokok. Berhenti. Itu tahun 2010 saya berhenti merokok. Jadi kalau saya ngomong sekarang ini, yang saya omongin adalah pengalaman saya pribadi. Seperti biasalah, semua yang saya omongin itu hasil pengalaman pribadi yang saya alami sendiri. Jadi bukan cerita-cerita atau bukan. Kadang-kadang ada orang yang ya ngambil sumber dari sana sini, kemudian dia ngomong, enggak, kalau ini adalah pengalaman saya pribadi. Balik lagi ke rokok tadi. Saya berhenti merokok tahun 2010 karena ngelihatlah akibat rokok ke kesehatan orang. Kalau mau berhenti merokok, ada dua cara berhenti yang bisa kita pilih ya. Yang pertama adalah berhenti secara bertahap, dikit-dikit jadi gini, misalnya sehari merokok sebungkus, dikurangin jadi setengah bungkus, sehari jadi setengah bungkus, pelan-pelan dikurangin sampai akhirnya berhenti total.
Jadi kalau rokok isinya sebungkus 20, dulu rokok saya Marlboro itu isinya 20. Awalnya 20 sehari dikurangin. Tapi saya lebih dari sehari itu 2 bungkus 3 bungkus loh dulu ngerokoknya. Itu agak-agak agak-agak bego menurut saya. Geblek. Jadi misalnya gitu, bisa berhenti dengan cara bertahap ya. Bertahap, pelan-pelan kurangin sampai akhirnya berhenti sama sekali. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, adalah seperti yang ini cara yang saya lakukan. Nah, saya pernah melakukan cara yang pertama, tapi nggak berhasil karena akhirnya belum sempat sampai nol, udah tanggung terusin lagi rokok dulu gitu. Saya ambil cara yang kedua, yaitu saya langsung berhenti. Istilahnya cold turkey. Jadi berhenti langsung mendadak. Itu yang saya lakukan. Saya berhenti, langsung berhenti. Jadi dari tadi ini setiap hari 2 bungkus 3 bungkus rokok, langsung saya berhenti merokok sama sekali. Jadi nol. Jadi yang saya lakukan dulu adalah berhentinya cold turkey. Nah, ketika kita berhenti merokok, tentunya badan kita kaget. Istilahnya kalau orang sekarang sakau. Kita ngalamin namanya cold turkey. Cold turkey itu sakau. Ada lagunya Cold Turkey, lagunya John Lennon tuh, judul Cold Turkey, itu cerita tentang dia sakau ketika dia berhenti berhenti pakai heroin. Bertahun-tahun badan saya tuh biasa dapat asupan nikotin. Setiap hari dihajar nikotin, diisi nikotin. Ketika berhenti merokok, semua itu nggak ada lagi kan, nggak ada nikotin yang masuk. Disitulah namanya kecanduan itu, orang yang kecanduan ngalami nagih. Istilahnya nicotine withdrawal, kalau saya nggak salah ingat itu namanya nicotine withdrawal. Jadi kecanduan nikotinnya tuh nongol. Kenapa kecanduan? Ya karena itu tadi, karena bertahun-tahun badan kita disuplai nikotin. Gini, kalau kita itu orang merokok, dan saya dulu ya, saya merokok itu bukan karena rokok itu enaknya. Orang-orang juga, menurut pendapat saya, ya pasti ada yang punya pendapat beda. Nggak apa-apa sih, ini kan pendapat saya. Menurut pendapat saya, orang merokok itu bukan karena enak, bukan karena rokok itu enak, enggak. Pendapat saya gini, orang merokok itu bukan karena merokok itu enak, tapi dia merokok karena kalau dia nggak merokok, badannya nggak enak. Gitu loh. Bener nggak? Coba deh buat teman-teman yang masih merokok sekarang, coba berhenti ngerokok, yang dirasakan apa? Yang dirasakan kan nggak enak. Ada yang lapar mulu, gelisah, nggak bisa ini, nggak bisa mikir, nggak bisa tidur, jadi bawahnya mau makan, ya kan? Seperti itu. Jadi orang-orang merokok itu bukan karena rokok itu enak, tetapi mereka merokok karena kalau mereka nggak merokok, badannya jadi nggak enak. Itu yang namanya kecanduan. Nah, pada saat saya berhenti ngerokok, saya cerita aja deh, nggak usah pakai kita ya, saya cerita pengalaman pribadi. Pada saat saya berhenti merokok, yang terjadi awal-awalnya adalah itu tadi, kecanduan itu mulailah kerasa, nicotine withdrawal. Walaupun nikotin dalam darah kita itu dalam waktu 24 jam itu hilang, bersih, darah kita udah bersih dari nikotin, nggak ada lagi nikotin di dalam badan kita. Dan karena nikotin itu hilang dari badan kita, mulailah proses kecanduan sakau itu terjadi. 24 jam setelah kita berhenti merokok, ini menurut penelitian ya, nikotin dalam darah kita tuh berkurang, mulai hilang. Udah, dalam darah kita bersih. Kalau kita mau ngebersihin diri badan kita dari nikotin itu nggak butuh waktu lama kok, sebentar. Dalam waktu 24 jam setelah kita berhenti ngerokok, 24 jam sejak kita berhenti merokok, nikotin dalam darah udah nol, hilang semua. Nah, tinggal sekarang karena udah nggak ada nikotin dalam darah, mulailah badan kita nih nyari-nyari, minta nikotin, minta disuplai nikotin. Karena itu mulailah terjadi proses nicotine withdrawal, sakau. Yang saya alami dulu pada saat 24 jam pertama sih gampang. Nah, buat teman-teman yang nanti akan berhenti ngerokok, saya kasih tips ya biar nggak kaget nantinya. Nah, jadi gini, 24 jam pertama nikotin dari badan hilang. Kemudian kira-kira seminggu itulah baru terasa tuh. Selama satu minggu akan terasa kali badan kita minta disuplai, diisi nikotin. Itu terasa banget di badan kita. Ya selama seminggu. Habis seminggu itu lewat, ya udah beres, enak. Yang saya rasakan waktu itu, ini pengalaman saya pribadi ya, yang saya rasakan ketika berhenti merokok adalah setelah hari kedua atau hari ketiga, atau mungkin dalam seminggu ya, saya lupa, tapi dalam minggu pertama, 7 hari pertama itu, dalam minggu pertama saya sakit tenggorokan saya sakit banget. Sakitnya mungkin ya seperti kemarin kalau kena covid kan radang tenggorokan juga, mungkin sakitnya seperti itu ya, tapi walaupun gak separah itu, tapi tenggorokan saya sakit banget, saya batuk, tenggorokan sakit.
Kenapa bisa begitu? Ternyata begini, ternyata penyebabnya tuh gini. Pada saat kita merokok, setiap hari tenggorokan kita kan dihajar asap rokok kan. Tiap hari berjam-jam, setiap hari tenggorokan kita terpapar asap rokok. Nggak ada berhentinya, terus-terusan kena asap rokok. Nah, karena tenggorokan kena asap rokok, maka mekanisme pertahanan badan kita itu ngeluarin apa namanya, saya lupa, antibodi atau apa ke tenggorokan. Karena kan misalnya Anda baru merokok lah, Anda baru belajar merokok, tenggorokan Anda pasti sakit. Pada saat Anda baru belajar merokok, tenggorokan Anda sakit. Tapi lama-lama enggak, sakitnya hilang, Anda terbiasa. Itu karena ada mekanisme pertahanan dalam badan kita. Jadi karena dihajar nikotin terus-menerus, terpapar nikotin terus-menerus, tenggorokan itu ngeluarin mekanisme sendiri, mungkin antibodi ya. Karena itu pada saat ngerokok, tenggorokan kita aman-aman aja. Itu kejadian terus-menerus. Nah, ada nanya nih, ketika kita berhenti merokok, nggak ada lagi, tenggorokan kita nggak lagi dihajar asap, nggak dihajar segala macam racun dalam asap rokok itu, badan kita kan nggak langsung berhenti, badan kita tetap ngeluarin, tetap memproduksi antibodi itu tadi. Karena badan kita tuh beradaptasi. Kalau kenapa tenggorokan kita tahan sama asap rokok, karena tenggorokan badan kita beradaptasi. Tadinya nggak kuat, tapi karena pelan-pelan dihajar tuh sama asap rokok, akhirnya dia jadi kuat. Dia beradaptasi badan kita. Tapi namanya adaptasi kan nggak serta-merta, butuh waktu. Jadi ketika kita berhenti merokok, badan kita masih memproduksi tuh antibodi. Saya nggak tahu namanya antibodi atau apa, yang punya background kesehatan kedokteran mungkin bisa koreksi saya. Badan kita ngeluarin antibodi terus, sementara asapnya udah nggak ada. Nah, karena nggak ada yang dilawan. Tadinya kan ada tuh yang lawan, ada musuh datang, kita hajar, musuhnya dalam bentuk asap. Begitu musuh itu nggak ada, badan kita tetap ngehajar, ngeluarin antibodi untuk mencegah radang tenggorokan karena kena asap rokok ya. Setelah asap rokok itu nggak ada, antibodi masih diproduksi. Akibatnya apa? Akibatnya tenggorokan kita jadi radang. Jadi sakit banget. Saya beberapa hari tuh, saya batuk terus, tenggorokan sakit, batuk, begitu aja. Sampai akhirnya badan saya kembali beradaptasi. Jadi yang tadinya memproduksi antibodi, setelah dilihat, wah nggak ada lawan nih, lawan kita nggak ada, udah lama berhari-hari kagak ada lawan, ya udah stop produksi. Setelah itu hilanglah sakit tenggorokan saya. Itu seminggu pertama. Pada saat tenggorokan saya sakit itu saya cari tahu ada apa, kenapa sih tenggorokan kok saya malah sakit. Jadi saya baca-baca, cari informasi, rupanya itu tadi penyebabnya seperti yang bilang, rupanya karena badan kita masih beradaptasi. Dan selama seminggu itu, setelah tahu penyebabnya apa, saya perbanyak minum multivitamin, banyak minum multivitamin untuk memperkuat kondisi tubuh lah, kesehatan tubuh. Itu yang saya minum. Berlangsung terus setelah seminggu, akhirnya hilang, sembuh saya dari dada dan tenggorokan itu, udah selesai. Seminggu udah nggak ada lagi withdrawal. Itu cuma bertahan seminggu. Rasa nggak enaknya, rasa sakit di tenggorokan, itu yang pertama yang harus kita tahu ya. Ketika berhenti merokok, badan kita, tenggorokan kita akan sakit. Ada yang enggak juga sih, tapi yang saya alamin begitu. Yang saya alamin tenggorokan saya sakit. Kemudian selain tenggorokan sakit, ada satu lagi nih. Kecanduan nikotin itu membuat mood jadi agak-agak ngaco. Nah, karena itu ketika berhenti merokok, salah satu dampaknya adalah kita gampang marah. Itu juga saya tahu setelah saya sambil baca itu tadi tuh, apa ya penyebabnya. Ternyata salah satu dampaknya adalah kita jadi gampang marah, jadi pemarah, jadi gampang tersinggung lah, gampang marah, sebentar-bentar marah. Kebetulan saya bukan pemarah, saya bukan orang yang sabar. Sumbu pendek nggak juga, sumbu saya sedang. Tapi saya bukan orang yang sabar. Pemarah nggak juga sih, saya nggak gampang marah, cuma saya nggak sabar orangnya. Jadi waktu berhenti merokok, saya kasih tahu ke teman-teman di kantor, sorry nih, gue lagi berhenti ngerokok. Jadi kalau misalnya gue jadi lebih pemarah, ya gue minta maaf. Itu saya bilangin ke mereka lebih dulu. Wah, mereka ketawa, wah gawat dong nih. Karena apa? Karena biasanya tanpa berhenti ngerokok saya sering ngomel. Bukan pemarah, tapi saya sering ngomel. Kalau menurut saya ada yang nggak benar, saya pasti langsung saya omongin, dan langsung saya marah. Bukan marah sih, saya kalau ngomong emang kenceng saya.
Jadi mungkin orang mengira itu marah, ya rezeki lah. Rezeki saya itu dianggap dianggap marah. Saya kasih tahu ke lingkungan, ke teman-teman, terutama teman-teman kerja ya, keluarga di rumah juga saya kasih tahu. Kenapa? Karena mereka yang akan merasakan dampaknya pada saat kita berhenti ngerokok. Kebayang nggak kalau mereka nggak tahu bahwa kalau kita nggak kasih tahu sebelumnya, mereka akan sakit hati. Mereka nggak salah apa-apa, misalnya kita marah-marah, ngomel-ngomel, mereka akan sakit hati. Nah, kita kan jangan nyakitin hati orang lah kalau bisa. Bukan kalau bisa, nggak boleh nyakitin hati orang. Kalau kita nyakitin ya itu dosa, salah. Karena itu kita kasih tahu orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, saya lagi berhenti ngerokok nih. Dan salah satu dampaknya, akibatnya yang akan saya alami adalah saya jadi gampang marah. Jadi kalau nanti saya marah-marah, saya minta maaf dan mohon dimaklumi. Bukan saya maksud marah-marah, tapi karena sakau. Nah, itu kita kasih tahu ke teman-teman semuanya seperti itu supaya mereka maklum. Ya memang benar sih, selama beberapa hari, tapi juga nggak lama juga. Beberapa hari saya jadi agak-agak pemarah. Kemudian selain dari proses agak marah itu tadi, yang saya alami juga adalah gini, di minggu pertama, 2 minggu pertama itu keinginan untuk merokok itu masih ada. Jadi misalnya bangun tidur, saya keluar tuh yang kepikiran pertama adalah beli rokok di mana. Baru saya ingat, saya udah berhenti merokok deh. Untuk ngelawan itu ada 2 sih yang dulu saya coba lakukan. Yang pertama adalah saya ganti dengan makan, dengan cemilan. Tapi itu nggak lama, beberapa hari saya lakukan itu. Saya mikir jangan sampai saya berhenti ngerokok kemudian saya kebanyakan makan jadi gendut. Karena kita kan sering dengar tuh dia berhenti merokok jadi gendut. Sebenarnya bukan karena berhenti ngerokok dia jadi gendut, dia jadi gendut karena kebanyakan makan. Bukan berhenti ngerokok nggak bikin gendut. Yang bikin gendut, bikin gemuk adalah banyak makan. Karena mikir gitu, teman saya di kantor juga ada yang cerita, gue berhenti ngerokok nih badan gue jadi gendut. Memang badannya gemuk, bukan gemuk gendut. Ya tapi itu tadi, itu bukan karena berhenti ngerokok, itu karena kebanyakan makan. Nah supaya saya nggak ngalami hal yang sama, saya saya nggak ngemil. Saya nggak mau terjebak, pindah dari mulut harimau ke mulut buaya. Saya nggak mau terjebak. Jadi kemudian kecanduan makan, kebanyakan makan terus gemuk, overweight dan sebagainya, dengan berbagai resiko yang mengikuti overweight. Saya nggak mau gitu. Jadi waktu itu yang saya lakukan apa? Saya banyak makan permen. Saya beli itu selalu rutin, saya beli permen Fisherman's Friend yang anis ada tuh anis dulu, atau yang warna hijau muda yang nggak terlalu pedas, yang less sugar tapi. Jadi setiap kali saya pengen merokok, saya makan permen begitu terus. Begitu yang saya lakukan. Itu yang kedua ya. Jadi tadi jadi emosian, gampang marah ketika sakau. Ada yang pertama tadi sakit tenggorokan. Yang kedua adalah kita gampang marah, gampang irritated. Terus yang ketiga itu tadi jadi craving, jadi nyari-nyari, pengen ngerokok terus. Nah kalau saya melawannya, seperti saya bilang tadi, saya ngelawannya adalah dengan konsumsi permen-permen yang less sugar atau low sugar, sugar free juga. Tapi itu hanya sementara, jangan terusan jadi kebiasaan. Jadikan itu sebagai alat bantu aja, alat bantu sementara Anda berhenti dan belum bisa lepas sama sekali dari rokok, masih pengen ngerokok, konsumsilah itu permen. Nah, kalau mau makan juga boleh, tapi ingat, kalau Anda makan ngemil misalnya, resikonya adalah keberat badan Anda bisa nambah. Itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Kalau badan kita terlalu berat. Oke, itu R3. Kemudian yang lainnya apalagi? Hanya itu aja sih yang utama yang saya alami itu, yang saya rasakan itu tadi. Selain dari itu enggak. Nah, kemudian ketika awal-awal berhenti merokok, ini beberapa tips ya yang saya bisa dipakai oleh teman-teman. Ini beberapa pengalaman saya. Ketika awal-awal berhenti merokok, saya menghindar dari lingkungan perokok. Itu yang saya lakukan. Saya menghindar. Kenapa? Karena besar kemungkinan kalau saya nggak menghindar dari teman-teman saya yang merokok, besar kemudian saya akan ngerokok lagi. Masih pengen di sekitar kita orang merokok, ya udah nyamber aja, bagi dong. Itu yang yang saya lakukan. Kemudian yang juga saya lakukan adalah saya olahraga. Saya tingkatin intensitas olahraga saya. Saya rajin olahraga, tapi olahraga saya bukan olahraga yang membutuhkan aerobik power, lebih ke yang anaerobik. Yang aerobik itu misalnya lari, endurance, itu saya enggak. Nah, pada saat itu ketika berhenti merokok, gini, orang sering bilang bahwa merokok itu membuat napas kita pendek. Benar.
Benar sekali, napas kita pendek. Saya kalau lari terengah-engah. Dulu waktu kuliah tuh pernah ikut satu kegiatan mahasiswa, setiap hari Minggu kita lari 7 kilometer. Ampun, dah itu habis-habis napas saya. Pasti saya di deretan belakang. Nah, ketika saya berhenti ngerokok, saya mulai lari. Kenapa saya mulai lari? Karena gini, untuk mengingatkan saya betapa jeleknya akibat merokok. Pada awal-awal saya lari itu saya ngos-ngosan setengah mati. Lari 100 meter, nggak ada 100 meter, 50 meter kali. Napas saya udah habis, begitu terus. Karena napas saya habis, saya nyumpah-nyumpah dalam hati, sialan nih gara-gara gua ngerokok nih. Jadi cuma lari 50 meter itu paling 4 rumah atau 3 rumah, udah habis napas gitu. Saya ngomel-ngomel terus. Itu saya lakukan rutin, seminggu 3 kali saya lari, seminggu 3 kali. Di samping olahraga yang lain ya, saya rutin lari seminggu 3 kali. Dan tiap kali lari saya teringat nih gara-gara gua ngerokok nih dulu nih, gara-gara banyak ngerokok lari nggak kuat. Itu membuat saya makin nggak senang sama rokok. Jadi saya nggak tahu psikologis apa itu, pokoknya saya kondisikan pikiran saya ya supaya saya membenci rokok. Kemudian yang satu lagi adalah tips untuk berhenti ngerokok adalah istilahnya NTAP, never take another puff. Jangan pernah sehisap lagi, walaupun cuma sehisap jangan, karena sehisap dong jangan. Kenapa? Saya setelah berhenti ngerokok saya benar-benar berhenti. Saya nggak pernah lagi minta sehisap, nggak ada tuh gitu, sama sekali berhenti total. Kenapa? Karena kalau kita masih seisap gitu, awalnya seisap terus jadi 2 isap, 3 isap, akhirnya sebatang. Setelah sebatang, 2 batang, 3 batang, akhirnya sebungkus, akhirnya balik lagi. Karena itu jangan pernah, never take another puff, jangan pernah seisap lagi. Kemudian juga dulu pada saat berhenti ngerokok, teman-teman saya yang merokok itu selalu ngeledekin, gini, gampangnya gini, setan kan selalu mengajakin ke yang jelek. Bukannya saya ngomong, bukannya teman-teman saya ngerokok setan, tapi ya kira-kira gitulah. Orang misery loves company. Jadi kalau yang namanya susah tuh dia pengen ada temennya kan. Sama orang gak sehat juga pengen banyak temennya. Misalnya orang-orang yang ngerokok, pasti mereka pengen teman yang ngerokok. Jadi gitu. Teman-teman saya masih ngerokok ngeledekin saya, bolak-balik ngomong, ngapain sih lu berhenti ngerokok? Ngapain sih lu berhenti ngerokok? Udah rokok aja gini. Umur kan di tangan Tuhan, bukan kita yang nentuin. Ini model begitulah. Nah, soal umur, benar umur tuh di tangan Tuhan, tapi mau nggak sih Anda umurnya panjang tapi sakit gara-gara ngerokok? Terus menderita, misalnya umur Anda 100 tahun nih, gara-gara ngerokok, 100 tahun, nah misalnya umurnya 75 tahun, tapi gara-gara merokok, Anda mengalami masalah kesehatan. Misalnya 10 tahun terakhir hidup Anda mengalami sakit banyak macam-macam, penyakit-penyakit akibat merokok, mau nggak gitu? Saya nggak mau. Jadi walaupun umur di tangan Tuhan, tapi akan diisi apa umur itu kan kita yang nentuin. Diisi dengan benar atau diisi dengan hancur, itu kita yang nentuin. Kemudian ada lagi misalnya omongan gini, itu setelah saya berhenti merokok berapa tahun, ya 4 tahunan, ketemu lagi sama teman-teman bilang, udah berapa lama sih berhenti ngerokok? 4 tahun. Pasti ada aja orang ngomong, oh gue dulu pernah tuh dulu berhenti ngerokok 4 tahun, akhirnya gue ngerokok lagi, ini sekarang gue ngerokok lagi. Ada tuh ngomong kayak gitu. Nah, omongan-omongan seperti itu jangan didengerin. Anda harus fokus pada dampak baik dari berhenti merokok, akibat baik yang akan Anda rasakan ketika Anda berhenti merokok. Salah satu dampak bagus dari berhenti merokok adalah penciuman. Orang yang merokok, indera penciumannya tuh terganggu, nggak peka lagi. Kenapa? Karena setiap hari dihajar rokok. Terus-terusan. Ketika saya berhenti merokok, saya baru tahu bahwa ternyata penciuman saya bermasalah. Kenapa? Karena gini, saya pergi kantor pakai motor. Itu udah saya lakukan bertahun-tahun, sejak tahun 2002 sampai sekarang. Saya kalau kantor naik motor. Dulu kalau berangkat ke kantor tuh saya udah dalam kondisi siap. Artinya siap gini, saya sudah pakai celana kain, orang-orang ini, kemudian pakai sepatunya sepatu boots. Karena di kantor saya tinggal satu pasang sepatu kulit. Mereknya kalau nggak Cherry, Rockford. Saya tinggal sepatu di sana, celana kantor, kemudian kemeja, pakai kemeja lengan panjang waktu itu kan, dan dasi. Bayang nggak, saya pakai dasi. Di luarnya saya lapisin pakai jaket. Saya nggak suka jaket kulit waktu itu karena panas. Saya pakai jaket dragon jeans. Sampai kantor saya buka. Nah, saya nggak tahu bahwa sebenarnya badan saya, baju saya itu bau banget, bau asap. Saya tahu itu setelah saya berhenti ngerokok. Setelah penciuman saya balik normal seperti orang normal lagi, saya mau masuk lift atau di dalam ruangan itu, ini bau apa ya? Bau apa nih ya? Saya nyium bau gitu. Saya cium, ternyata itu dari celana saya. Kalau nggak dari celana saya, dari baju saya. Begitu juga masuk lift, ini bau apa nih? Sampai sekarang, kalau saya satu lift dengan orang yang habis naik motor, itu saya tahu kok, baunya kayak gini. Karena juga saya kalau naik Gojek pulang, saya naik Gojek misalnya ini,
saya bisa nyium bau yang sama. Begitu sampai rumah misalnya, baju saya bau asap, bau jalanan lah. Nah gitu, pada saat kita ngerokok kita nggak nyium itu. Tapi ketika Anda berhenti ngerokok, Anda pasti nyium. Saya mikir, buset, ternyata saya dulu mengganggu orang lain juga. Karena itu mengganggu orang lain, bau nggak enak tuh mengganggu orang lain. Dampak lainnya adalah yang ada hubungannya sama motor nih. Kita kan ngobrolinnya yang berhubungan dengan motor. Rokok apa hubungannya dengan motor? Saya nanya-nanya ke teman, ke banyak orang, berapa sih harga rokok sebungkus? Sekarang macam-macam ternyata. Ada yang 20.000, 25.000, 30.000, bahkan ada yang hampir 40.000. Misalnya kita ambil rata-rata 30.000 deh harga rokok sebungkus ya. Kemudian setiap hari kita merokok satu bungkus. Sebulan 30.000 kali 30 itu udah 900.000. Kemudian itu sebulan 900.000. Kita kalikan setahun 12 bulan. Berarti kita udah ada keluarin duit untuk rokok 10.800.000. Biar gampang 10 juta deh. Setahun kita habisin 10 juta untuk rokok. 10 juta itu kalau tidak dipakai untuk merokok, bisa dipakai untuk keperluan lain. Misalnya beli bensin. Dapat bensin berapa banyak tuh 10 juta setahun ya. Atau kalau Anda nggak mau beli bensin, simpen duitnya, ditabung. 3 tahun Anda bisa beli motor baru, 2 tahun 3 tahun bisa beli motor baru. Kalau Anda mau beli motor baru. Atau duit 10 juta itu atau 900.000 sebulan itu bisa Anda pakai untuk touring. Touring setahun sekali. Atau jangan 10 juta satu kali touring 10 juta kayaknya kebanyakan. Kita bagi 3 lah. Setahun Anda 3 kali touring, Anda ngabisin 3 juta. 3 jutanya untuk apa? 1 juta misalnya untuk untuk bensin dan sebagainya, 2 jutanya untuk akomodasi ya. Anda nginep di hotel-hotel bintang 5, bintang 4 yang bagus. Itu bisa Anda lakukan. Setahun Anda bisa 3 kali tuh kelayapan kayak gitu naik motor. Kemudian nginep di hotel yang bagus. Hanya dengan cara berhenti merokok. Itu kalau Anda ngerokoknya sehari sebungkus. Kalau ada orang yang ngerokoknya sehari 2 bungkus, 3 bungkus, bayang nggak? Enak nih jalan kita. Bayang nggak berapa banyak rokok, duit yang bisa mereka, duit yang mereka hemat dengan berhenti merokok. Lainnya lagi, misalnya saya kasih contoh lain lagi. Duit 900.000 sebulan itu bisa Anda pakai untuk beliin anak Anda kalau Anda punya anak kecil. Buku bacaan. Itu manfaatnya banyak sekali buat anak Anda. Orang tua saya dulu memanjakan saya dengan banyak memberikan anak-anaknya buku-buku bacaan. Dan itu banyak sekali manfaatnya. Sampai sekarang saya sangat suka membaca. Dan ya ilmunya ada lah, kalau nggak mungkin nggak ada ilmunya kalau kita banyak baca. Itu bisa beliin buku atau beliin mainan untuk anak-anak Anda. Itu dampak positif dari berhenti merokok antara lain. Masih banyak lagi yang lain. Dampak kesehatan misalnya. Dampak kesehatan udah pasti Anda akan lebih sehat badannya ketika berhenti merokok. Nggak lagi dimasukin racun. Tapi itu urusan dokter lah yang ngerti masalah kesehatan. Saya nggak tahu banyak tentang masalah kesehatan akibat rokok, karena saya bukan ahli kesehatan, tapi saya pengendara motor. Dan yang bisa saya sampaikan adalah kalau Anda berhenti ngerokok, duitnya bisa dipakai buat jalan-jalan. Anda bisa beli helm, tabung kalau Anda udah punya duit untuk jalan-jalan. Nih duit lebih nih, duit ekstra, anggap aja duit ekstra. 10 juta setahun, Anda punya uang ekstra, bisa pakai buat apa? Dananin motor Anda, bagusin motor Anda. Ganti shock breakernya, depan belakang supaya lebih enak. Anda bisa, ya banyak lah yang bisa Anda lakukan untuk hobi Anda pakai motor. Jadi saran saya, kalau ada yang mau berhenti merokok, berhentilah merokok. Kalau ada yang nyuruh orang menyuruh Anda untuk berhenti merokok, dengerin, ikutilah, nggak ada ruginya kok. Bahkan banyak untungnya kalau kita berhenti merokok. Jadi berhentilah merokok. Buat yang mau berhenti ngerokok. Kalau nggak mau berhenti ngerokok ya nggak apa-apa, silakan aja merokok. Terima kasih udah dengerin obrolan saya. Kita akan ngobrol-ngobrol di lain waktu. Jangan lupa like and subscribe dan ride safe.